Oke. Lanjut kita ke nomor 8 sampai nomor 14. Nah, ini bacanya banyak nih. Nah, tapi yang ditanyakan, ingat soal bacaan pada UTBK itu selalu menanyakan tentang paragraf 1, paragraf 2 dan seterusnya. Sehingga kalian tidak harus membaca seluruh bacaan, tetapi dibaca per paragraf berdasarkan pertanyaannya. Nah, untuk nomor 8 yang ditanyakan adalah paragraf 1. Jadi bacalah paragraf pertama. Yang ini sampai sini ya. Kita baca. Aliansi Jurnalis Independen AJI mencatat tindak kekerasan terhadap wartawan masih terus terjadi di Indonesia. AJI mengelompokkan data kekerasan terhadap jurnalis dalam 9 jenis sepanjang kurun waktu 5 tahun terakhir. Jenis kekerasan yang paling sering menimpa para pewarta berita adalah kekerasan fisik. Sepanjang 2014 hingga 2018 terdapat 124 kasus kekerasan fisik. Pengusiran atau pelarangan liputan menjadi kasus kekerasan kedua terbanyak, mencapai 52 kasus. Udah jadi pembaca berita saya nih. Nah, sekarang kita lihat nomor 8. Mana nih yang benar? Yang jelas di sini sih banyak mengenai kekerasan fisik yang dialami oleh pewarta berita. Data yang mungkin benar adalah yang A. Jumlah tindak kekerasan terhadap wartawan dilakukan oleh pengunjuk rasa, ini salah ya. Tindak kekerasan yang diterima wartawan atau jurnalistik sebagian besar adalah jawabannya B. Yang lainnya ini pasti salah. Oke, untuk nomor 8 jawabannya adalah B. Next, kita bahas soal nomor 9. Masih dengan bacaan yang sama, tapi nomor 9 ini yang ditanyakan adalah simpulan yang paling benar, yang paling mungkin untuk paragraf 2. Berarti bacaannya yang dicetak tebal ini. Kita baca, pelaku kekerasan pun juga beragam, seperti advokat, para pejabat eksekutif dan legislatif, aparat pemerintah, serta organisasi masyarakat. Namun angka kekerasan masih didominasi oleh aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan pejabat pemerintah. Ngeri juga ya. Nah, yang mungkin benar yang mana nih? Yang mungkin benar kalau nggak A, B, C, D, E. Ya, gitu. Nah, yang A, polisi tidak pernah. Mungkin nih. Anggota DPR mungkin juga pernah melakukan tindakan merusak alat liputan milik. Mungkin, ya. B bisa benar. C. Anggota TNI cukup sering tertangkap kamera. Ini tidak ada cukup sering tertangkap kamera di wacana itu, nggak ada. Pelaku tindak kekerasan pada jurnalis tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Pelakunya juga beragam seperti advokat, ya, para pejabat eksekutif, legislatif, aparat pemerintah. Yang D bisa benar. Pelaku tindak kekerasan pada jurnalis sebagian besar didominasi oleh pejabat pemerintah. Sebenarnya tidak oleh pejabat pemerintah juga sih, oleh aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan pejabat pemerintah. Benar juga nih, ya. Berdasarkan paragraf 2, manakah simpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Kalau yang B itu di situ dijelaskan nggak sih tentang alat liputan? Enggak ya. Jadi tidak ada alat liputan yang dijelaskan, ya. Tetapi yang dijelaskan adalah pelaku kekerasannya ke pelakunya. Nah, pelakunya ini nggak tahu dia melakukan apa, begitu. Berarti bisa D atau E. Yang D, pelaku tindak kekerasan pada jurnalis tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja. Yang E, pelaku tindak kekerasan pada jurnalis sebagian besarnya didominasi. Sebagian besarnya, nah ini sebagian besarnya didominasi itu salah ya. Nah, tapi didominasi oleh pejabat pemerintah, bukan sebagian besar, tapi ya memang pejabat pemerintah yang mendominasi. Nah, maka yang benar adalah D, karena tidak oleh satu pihak saja. Karena ada beberapa pihak di situ yang bisa melakukan kekerasan seperti advokat, kemudian pejabat eksekutif dan legislatif. Maka soal nomor 9 jawabannya adalah D. Untuk soal selanjutnya, yakni soal nomor 10, masih bacaan yang sama. Ya, tapi bacaannya itu yang diminta pada paragraf 3 yang bercetak tebal, berarti yang dimaksud yang ada garis bawahnya ya. Jadi
Kalimatnya bunyinya seperti ini. LBH Pers meminta Dewan Pers menerapkan pedoman penerapan kasus kekerasan terhadap wartawan, mengingat maraknya aksi kekerasan yang dialami para wartawan. Manakah yang tidak mendukung kalimat bercetak tebal tersebut? A. Dewan Pers tidak harus melaporkan. Wah, ini tidak mendukung, harusnya melaporkan. Udah jelas lah, jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Paragraf 4, apa yang paling mungkin terjadi di Indonesia? Berarti yang ini ya. Kita baca. Perwakilan LBH Pers Gading Yonggar Aditya mengatakan, berdasarkan monitoring LBH Pers, kasus kekerasan yang terjadi kepada jurnalis oleh aparat kepolisian tidak hanya melanggar aspek KUHAP, tapi juga menghalangi kerja jurnalistik sebagaimana dalam Undang-Undang Pers. Sehingga kami minta Dewan Pers mengaktifkan pedoman penerapan kasus kekerasan terhadap wartawan karena sekarang tidak maksimal. Berarti LBH Pers ini akan terus melakukan tindakan ya terkait dengan tindak kekerasan yang diterima oleh wartawan. Mana nih yang paling benar? Oke, yang A ya. LBH Pers akan terus mendesak agar segera dibuat pedoman terkait tindak kekerasan yang diterima oleh wartawan. Berarti nomor 11 jawabannya adalah yang A. Baik, untuk soal nomor 12. Soal nomor 12 itu berdasarkan bacaan di atas, kasus yang dialami wartawan saat meliputi aksi demonstrasi mahasiswa kemarin menjadi urgensi bagi pers untuk meminta Dewan Pers mengaktifkannya. Apa yang dapat terjadi? Apa yang dapat menjadi penyebab hal tersebut? Ya dibaca sih, ya dibacanya ini paragraf ini deh, yang terakhir deh. Kita baca yang terakhir. Jadi yang terakhir itu bla 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 scanning, kemudian nanti terakhir ada aksi brutal aparat yang memukul seorang demonstran. Salah satunya itu. Berarti banyaknya aparat yang memukul secara membabi buta ketika sedang ada demonstrasi. Membabi buta tuh kayak nggak ada deh. Ya, ada banyak korban meninggal akibat kecelakaan yang terjadi, sampai meninggal, kekerasan aja ya, tidak sampai meninggal. Banyaknya korban luka-luka karena tindak kekerasan yang diterima wartawan, ini bisa jadi ya. Luka-lukanya itu karena dipukuli dengan brutal. Banyaknya aparat yang mengalami luka-luka akibat lemparan batu, dipukuli ya. Tidak adanya polisi yang menjaga saat demonstrasi menyebabkan aksi menjadi lebih ricuh, dan juga nggak ada. Berarti jawaban yang mungkin adalah yang C. Oke, untuk nomor 13, berdasarkan grafik 1, kesimpulan manakah yang benar? Nah, kalau grafik 1 berarti ini ya. Kekerasan fisik terhadap wartawan paling banyak terjadi di tahun 2018. Lihat dulu tahun 2018 itu yang warnanya ini, ya. Berarti posisinya di sini kekerasan fisik, tidak tuh, masih lebih banyak yang ini. Gitu kan ya. Berarti yang 13 bagian A salah. Oke, terus selanjutnya kriminalisasi terhadap wartawan mendominasi jenis tindak kekerasan yang diterima wartawan pada tahun 2017 berarti enggak sih, bukan kriminalisasi ya, dia lebih banyak pada pengusiran atau pelarangan liputan. Yang ini pengusiran atau pelarangan liputan, berarti salah. Intimidasi lisan terus dialami. Jadi intimidasi lisan terus dialami oleh para wartawan atau jurnalis sepanjang 5 tahun terakhir. Intimidasi lisan. Enggak. Intimidasi lisan di sini kalau dari gambar cuma ada tahun 2000 berapa nih? 2016 sama 2018. Itu salah. Saya hapus lagi ya. Nah, terus jumlah kekerasan fisik yang dialami wartawan pada tahun 2014 adalah yang terkecil. Kita lihat tahun 2014 mengenai kekerasan fisik.
Tahun 2000, jumlah kekerasan fisik yang dialami wartawan pada tahun 2014. Jumlah kekerasan fisik. Ya sih benar. Kalau kita lihat di sini, yang ini kekerasan fisik segini tahun 2014. Tahun-tahun lainnya itu sedikit lebih banyak. Nanti kita lihat lagi ya. Yang penyitaan dan pengerusakan alat-alat liputan banyak diterima oleh para jurnalis sekitar pada tahun 2015. Kita lihat dulu penyitaan. Penyitaan dan pengerusakan alat tuh ini ya. Alat liputan banyak yang ini ya. Banyak diterima tahun 2015. 2015 itu berarti warnanya dulu warnanya orange. Salah ya. Oke, yang benar ini adalah ini salah. Berarti yang mungkin benar ini adalah yang D tahun 2014. Jadi 13 adalah D. Baik, kita lanjutkan ke soal terakhir untuk bacaan nomor 8 sampai nomor 14. Yang ditanyakan adalah kesimpulan yang salah di bawah ini adalah yang A, kekerasan fisik adalah yang terbanyak dialami para wartawan, benar ya? Nih, jadi paling banyak sampai di angka pertengahannya 100 dan 1,5. Berarti bukan ini jawabannya. Perusakan alat-alat liputan terjadi dalam kurang dari 150 kasus. Perusakan alat-alat liputan terjadi dalam kurang dari 150 kasus, benar ya? Berarti bukan ini jawabannya. Teror banyak dialami oleh para jurnalis di sekitar tahun 2016. Teror. Teror yang ini ya, ancaman kekerasan teror. Kita lihat tahun 2016-nya, ini terornya. Banyak dialami, iya banyak. Berarti bukan jawabannya. Pengusiran atau pelarangan meliput menempati posisi kedua di bawah kekerasan fisik. Pengusiran atau pelarangan meliput menempati posisi kedua, iya. Yang terbanyak pertama adalah kekerasan fisik, dilanjutkan pengusiran atau pelarangan liputan. Tapi bukan itu jawabannya. Yang E, kekerasan fisik di tahun 2018 jauh lebih besar dari tahun 2017. 2018 tuh cuma segini, sementara 2017 itu segini. Berarti salah ya. Maka ini jawaban yang kita cari. Maka 14 jawabannya adalah yang error.